Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial sesuai permintaan Bapak Ibu guru, yaitu membuat soal tes online menggunakan Google Form. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuat soal tes online, baik menggunakan Quizzes atau langsung menggunakan LMS Edmodo misalnya, atau yang lainnya. Tapi karena ini permintaannya menggunakan Google Form, maka saya buat tutorialnya sedetail mungkin. Nah, pada tutorial ini saya buat 4 langkah. Ya, yang pertama, menyeting Google Form menjadi quiz. Kemudian yang kedua, memasukkan soal dan kunci jawabannya. Yang ketiga, menjadwalkan tes dan menyebarkan link tesnya. Yang keempat, melihat hasil tes dan merekapnya. Oke, langsung saja kita buka. Untuk membuka Google Form-nya, kita harus membuka Google Drive kita terlebih dahulu. Cara membuka Google Drive-nya bisa melalui email terlebih dahulu atau langsung dibuka Google Drive-nya. Saya contohkan buka email terlebih dahulu. Oke, jika sudah terbuka emailnya ya, kemudian klik tombol ini dan pilih Drive ini. Jika sudah terbuka Google Drive-nya, ini kebetulan saya sudah membuat foldernya ya, tutorial membuat soal dari Google Form. Nah, selanjutnya kita buka Google Form-nya. Cara membukanya, ini diklik tombol New ini, klik tombol plus ini. Kemudian dipilih More, kemudian pilih Google Form. Nah, seperti inilah tampilan Google Form-nya. Sekarang masuk pada langkah yang pertama, menyeting Google Form ini menjadi quiz. Tapi sebelum menyetingnya, kita berikan dahulu nama filenya. Nama filenya di sini ini. Nama filenya misalnya quiz 1. Dan jangan lupa diberikan judul kuisnya. Ini judul kuisnya. Dia akan langsung otomatis sama dengan nama kuis, tetapi bisa ditambahkan. Misalnya kuis 1 perubahan 7 benda, misalnya gitu. Juga bisa diberikan deskripsi. Misalnya deskripsinya soal terdiri dari misalnya 20 soal misalnya. Kemudian untuk menyetingnya menjadi quiz, caranya bagaimana? Diklik tombol setting ini, dipilih menu quizzes-nya ini, kemudian diaktifkan make this a quiz. Nah, ini nanti Google Form-nya berubah jadi quiz. Di sini ada opsi release grade-nya, pilih yang immediately after its submission. Jadi setelah siswanya nanti menyelesaikan soalnya, maka siswa bisa mengetahui langsung hasilnya. Kalau dipilih yang ini, maka tidak langsung mengetahui hasilnya, tapi nanti dikirim melalui email. Tapi nanti harus menyertakan emailnya. Kemudian apa yang bisa dilihat oleh siswa, nanti jawaban yang salah, jawaban yang benar, dan skornya. Kemudian klik save. Sebelum membuat soalnya, Bapak Ibu pasti memerlukan identitas siswa, yaitu nama, nomor presensi, atau ditambahkan yang lainnya, alamat email, atau yang lainnya. Nah, kita buat dahulu untuk isian identitasnya di sini. Caranya diklik di sini ini, kemudian opsinya ini dipilih jadi short answer karena ini perlu jawaban singkat. Dan ini diisikan nama lengkap. Kemudian ditambahkan lagi untuk nomor presensi. Diklik add question, diisikan nomor presensi, misalnya gitu. Ini pilihannya juga short answer. Nah, untuk pengisiannya biasanya kalau ada nomor seperti ini, maka Google akan menambahkan respon validasi berupa number. Jadi isiannya nanti hanya bisa diisi dengan angka. Kalau ini mau diubah misalnya dengan teks,
Jadi isiannya ini nanti hanya bisa diisi teks. Karena ini nomor presensi berarti number. Atau dihilangkan saja juga tidak apa-apa. Nah, ini nomor presensi dan nama lengkap sudah dimasukkan. Nah, supaya siswa nanti harus mengisi ini, maksudnya tidak boleh terlewatkan. Jadi harus diisi sebelum disubmit. Maka diaktifkan ini, required-nya ini harus diaktifkan. Yang nama lengkap juga diaktifkan ya. Nah, supaya nanti ini harus diisi. Jika isian identitas sudah kita buat, langkah selanjutnya kita bisa membuat soalnya. Nah, saya sarankan untuk soalnya kita buat dalam section yang berbeda dengan ini. Maksudnya part yang berbeda. Caranya diklik tombol add section ini. Klik. Nah, nanti akan ada section 2. Jadi nanti untuk isian nama lengkap dan presensi ada di section pertama, di bagian yang pertama. Kemudian diklik next, baru menuju ke soal-soalnya. Nah, ini keluar section 2. Oh, nomor presensi di sini ini harus ditaruh di atas ya. Nah, diklik, digeser seperti ini. Jadi untuk section 1 itu adalah untuk identitas. Kemudian section 2 ini untuk soalnya. Ini bisa ditulis soal. Nah, sekarang kita masukkan soalnya. Cara memasukkannya, klik tombol add question ini. Kemudian Bapak Ibu menginginkan pilihan ganda atau isian singkat, bisa diklik di sini nih ya. Kalau pilihan ganda, dipilih yang multiple choice ini. Kalau jawaban singkat, pilih yang short answer ini. Misalnya pilihan ganda, diklik pilihan ganda ini, kemudian diketikkan soalnya di sini. Nah, ini misalnya soalnya sudah kita buat. Saya sarankan soalnya tidak perlu diberikan nomor soal seperti ini, karena nanti soalnya diacak. Kecuali jika Bapak Ibu menginginkan soalnya tidak diacak. Jadi silakan diisikan nomor soalnya ini. Oke, kemudian kita masukkan opsi jawabannya. Nih, misalnya mencair. Untuk menambahkan opsi jawaban lagi, diklik add option ini. Menambahkan lagi opsi yang ketiga, diklik add option ini. Untuk menambahkan lagi, diklik ini. Nah, seperti itu misalnya. Soal dan opsi sudah kita buat, kemudian kita perlu memasukkan jawaban yang benar yang mana. Caranya, diklik answer key ini. Nah, ini dipilih jawaban yang benar. Perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat dinamakan membeku. Ini, kemudian jangan lupa diisikan poinnya ini. Misalnya nilainya 1, ya berarti diisi 1. Atau kalau misalnya soal ini nilainya 10, ya silakan ini diisi 10. Jika sudah, klik done. Nah, sudah satu soal sudah masuk. Kemudian kita buat soal nomor 2. Caranya klik add question lagi, diisikan soalnya, misalnya ini soal yang kedua ini misalnya. Opsinya bisa langsung enter ya, bisa di enter langsung untuk menambahkan opsi. Nah, misalnya seperti ini, soal yang kedua sudah jadi. Kemudian kita masukkan kunci jawabannya, diklik answer key ini, dipilih jawaban yang benar. Perubahan wujud benda padat menjadi cair dinamakan cair. Poinnya jangan lupa diisi 1. Kemudian klik dan. Nah, dua soal sudah kita masukkan. Selanjutnya, kalau misalnya mau menambahkan soal lagi yang hampir sama dengan ini, opsinya juga hampir sama dengan ini, Bapak Ibu bisa langsung pilih ini, tombol duplicate ini. Diklik duplicate, nanti akan terduplikat
tinggal mengubah soalnya di sini, perubahan wujud benda padat menjadi gas misalnya. Nah, jawabannya diubah di answer K ini menyublim, yang ini dihilangkan. Poinnya sudah otomatis. Oke, tinggal diklik dan. Ini soal yang ketiga, soal yang keempat dan kelima dan seterusnya silakan diisikan. Caranya klik tombol add question ini, atau kalau hampir sama diklik duplicate ini. Nah, jika soal sudah dimasukkan semua dan Bapak Ibu menginginkan soalnya ini diacak otomatis, maka caranya ditekan tombol setting ini, dipilih yang bagian presentation. Nah, diaktifkan yang shuffle question order ini. Untuk yang opsi ini, saya sarankan dihilangkan centangnya, karena kalau ini dicentang, maka siswa bisa mengisi respon lagi, atau mengisi soal lagi, setelah selesai mengerjakan soal itu. Nah, kalau yang ini, confirmation message ini, Bapak Ibu bisa berikan tulisan terima kasih, tetap semangat. Jadi setelah siswa mengerjakan soal, maka Bapak Ibu memberikan pesan apa gitu. Terima kasih, tetap semangat gitu. Nah, untuk opsi yang general, ini opsinya, jika opsi ini diaktifkan, Bapak Ibu akan meminta siswa untuk memasukkan emailnya. Nah, untuk yang opsi ini muncul karena saya sekarang menggunakan email institusi Universitas Negeri Malang ya. Ini tidak akan muncul kalau Bapak Ibu menggunakan email ya. Ini dia hilangkan aja. Bapak Ibu bisa memberikan batasan siswa hanya bisa sekali mengerjakan soal itu, tidak bisa mengerjakan 2 kali, itu centang ini. Tapi nanti siswa harus login dulu ke akun Google. Nah, itu bisa merepotkan siswa. Nah, ini nggak apa-apa, nggak diaktifkan, kan di sini tadi sudah dihilangkan link to submit another response. Kemudian ini respon can ini jangan dicentang semua, karena kalau ini dicentang edit after submit ini, maka siswa bisa mengedit hasilnya tadi setelah siswa mengetahui jawabannya. Jika ini diaktifkan, maka siswa bisa melihat skor siswa yang lainnya. Jika Bapak Ibu menginginkan siswa tidak bisa melihat skor siswa yang lainnya, ini tidak perlu diaktifkan. Kemudian diklik save. Nah, itu tadi untuk mengacak soalnya dan memberikan feedback ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal, nanti ada muncul tulisan apa gitu. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan opsi ini juga diacak, caranya diklik tombol titik 3 ini, kemudian pilih shuffle option order. Nah, jadi nanti soalnya pun juga akan diacak, opsinya ini juga diacak. Lakukan untuk soal yang lainnya, soal yang ini juga di shuffle juga. Nah, kemudian soal yang ketiga ini juga di shuffle supaya opsinya ini teracak. Nah, sampai di sini langkah yang kedua sudah kita lewati, yaitu memasukkan soal dan kunci jawaban. Langkah yang ketiga dan keempat akan saya jelaskan pada video part 2, karena durasi videonya sudah terlalu panjang, jadi saya potong menjadi 2 part. Link video part 2 akan saya taruh di kolom deskripsi. Demikian tutorial part 1 untuk membuat soal tes online menggunakan Google Form. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa klik like jika Bapak Ibu suka dengan video ini. Dan jika Bapak Ibu berkenan untuk berlangganan channel ini, klik subscribe dan aktifkan loncengnya
supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi jika saya upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.